Oke, baik, selamat siang. Saya ucapkan kepada peserta Supermap Mini Classroom Webinar. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada sesi webinar hari ini. Pada hari ini, SMC Webinar akan membahas mengenai pemanfaatan analisis 3 dimensi untuk optimalisasi Smart City menggunakan Supermap iDesktop. Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini pembangunan kota pintar atau seringkali kita sebut Smart City telah memasuki babak baru perkembangan pragmatis dengan teknologi inovatif. Pada saat yang sama, karena banyaknya bidang, terdapat sejumlah data besar lintas sektor dan juga lintas industri. Nah, untuk mengintegrasikan data dan informasi yang kompleks, diperlukan perolehan dan penggunaan informasi geospasial. Untuk itu, Supermap menyambut para peserta untuk mengikuti kegiatan webinar tentang tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada pembukaan webinar hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Vela Ahala Hulaifa Sumantri, Technical Support Engineer Supermap Indonesia Representative Office, yang akan bertindak sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan webinar yang akan disampaikan oleh pembicara nanti. Ada 3 poin penting di sini yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah sesi tanya-jawab atau sesi Q&A. Jadi peserta dapat menulis pertanyaan pada Q&A chat box yang tersedia pada Zoom webinar ini. Selama sesi berlangsung, akan ada tim dari Supermap Representative Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A chat box. Kemudian poin yang kedua adalah fun quiz, di mana kami akan mengadakan sebuah games di akhir sesi terkait dengan presentasi webinar hari ini, di mana peserta yang nantinya akan menjadi pemenang akan mendapatkan merchandise menarik dari kami, dari Supermap Indonesia. Dan yang terakhir, terkait dengan material sharing atau materi yang dipresentasikan hari ini pada webinar, akan di-upload dan juga akan diberikan link materinya kepada peserta di akhir sesi webinar. Sehingga peserta diharapkan untuk mengikuti sesi webinar ini dari awal hingga akhir acara. Kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, silakan jika ada rekan-rekan yang ingin mengetahui juga lebih lanjut dan ingin mengikuti Supermap, rekan-rekan dapat mengunjungi Supermap media sosial seperti Twitter, Instagram, dan juga YouTube account, karena di dalamnya terdapat banyak informasi dan juga tutorial serta produk update pada media sosial tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan pembicara pada sesi webinar hari ini, yaitu Mas Danang Dwi Nugroho. Beliau adalah Technical Support Engineer Supermap Indonesia Representative Office yang akan membawakan presentasi mengenai pemanfaatan analisis 3D untuk optimalisasi Smart City menggunakan Supermap iDesktop. Untuk Mas Danang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Mbak Vela. Mohon izin untuk share screen dari PowerPoint saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Dwi Nugroho, Technical Support Engineer dari Supermap. Kepada rekan-rekan semuanya yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, fresh graduate, dosen, dan praktisi GIS, saya mengucapkan selamat datang di Supermap Mini Classroom Indonesia Webinar Volume 1. Ataupun Supermap Mini Classroom Indonesia ini merupakan yang perdana. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan dan hands-on mengenai pemanfaatan analisis 3D untuk optimalisasi Smart City menggunakan Supermap iDesktop. Namun sebelumnya, mari kita mengetahui lebih dekat dahulu tentang Supermap sebagai perusahaan yang telah lama berkecimpung di bidang GIS dan produk-produk apa saja yang ada di Supermap. Baik, rekan-rekan semuanya, Supermap didirikan pada tahun
1997 di kota Beijing dan didirikan oleh Dr. Ersen Zhang. Dan selama lebih dari 23 tahun, Supermap telah membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan GIS sebagai fondasi utamanya. Supermap telah memiliki sekitar 4.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia, kemudian sekitar 1.000 partner di lebih dari 30 negara, dan 38 kantor perwakilan dan anak perusahaan. Kemudian di dalam Supermap sendiri, terdapat 5 teknologi utama yang menjadi dasar untuk memecahkan masalah spasial yang dihadapi dengan menggunakan platform Supermap dan sering kita sebut dengan singkatan BDC. Baik, yang pertama, teknologi yang pertama yaitu Big Data GIS. Supermap mendukung untuk melakukan seluruh proses Big Data, termasuk di dalamnya yaitu streaming data, kemudian manajemen penyimpanan, analisis spasial, dan visualisasi data. Lalu yang teknologi yang kedua adalah AI GIS ataupun Artificial Intelligence GIS. Teknologi AI di dalam Supermap menyediakan 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu GeoAI, seperti contohnya adalah Deep Learning, kemudian Object Detection, lalu yang selanjutnya adalah AI for GIS, seperti contohnya adalah Data Collection, kemudian AI interaktif antara manusia dengan perangkat teknologi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu GIS for AI, seperti contohnya adalah Real-Time AI Video Recognition. Baik, lalu yang selanjutnya adalah 3D GIS. Supermap mengembangkan fungsinya menuju pemodelan 3D dari tahun 2009 dengan mengintegrasikan beberapa teknologi seperti model data, scene construction, kemudian analisis spasial, dan 3D experience. Lalu yang selanjutnya adalah Distributed GIS. Baik, yang satu ini merupakan keunggulan baru dari Supermap yang baru saja dirilis di GTC, GIS Software Technology Conference, pada tahun 2020 yang lalu. Nah, Supermap memiliki kemampuan untuk mengelola komputasi spasial di lebih dari satu mesin dengan kinerja dan kapasitas tinggi untuk membangun model kolaboratif dan terdistribusi dari GIS Cloud, Edge, dan terminal-terminal lain yang dapat terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu cross-platform GIS. Artinya adalah Supermap mendukung beberapa arsitektur CPU dan juga dapat berjalan di operating system seperti Windows, Linux, kemudian dapat dioperasikan juga di Android dan iOS dengan kinerja yang tinggi. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara mengenai smart city terlebih dahulu. Baik, berbicara mengenai smart city, dalam perkembangannya, suatu kota diharapkan untuk mampu memberikan beragam informasi yang dapat diakses dengan mudah dan memiliki unsur-unsur kecerdasan. Dan harapannya yaitu smart city dapat memberikan kehidupan yang layak, kemudian memberikan pendidikan yang berkualitas, dan mungkin juga membuka peluang kesempatan kerja yang lebih luas, dan memberikan lingkungan yang bersih dan layak. Mungkin bagi yang berlatar belakang ilmu kebumian sudah sangat familiar dengan GIS. Dan pada dasarnya, GIS ini merupakan suatu alat yang dapat mengintegrasikan berbagai macam data spasial untuk dianalisis lebih lanjut hingga diperoleh hasil yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan pengaplikasiannya pun dapat di bidang apa saja. Baik, untuk contoh yang pertama, kita dapat menemukan GIS pada aplikasi lalu lintas dengan memanfaatkan informasi lokasi kendaraan misalnya, seperti contoh yaitu angkutan umum, seperti bus ataupun kereta api, kita dapat membuat sistem layanan lokasi dengan berbagai fitur, misalnya menginformasikan jadwal bus kepada pengguna, kemudian notifikasi bila ada keterlambatan perjalanan, atau bila memungkinkan dapat mengatur bus yang bergerak menyesuaikan kecepatannya agar dapat sampai di halte dengan perkiraan waktu yang sesuai. Lalu untuk contoh selanjutnya yaitu aplikasi emergency. Nah, dalam aplikasi emergency ini mungkin sangat berguna untuk menangani bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Dengan seperti yang ada di screen rekan-rekan semuanya, terdapat visualisasi heat map, yaitu visualisasi yang menggambarkan densitas relatif
dari suatu area dan mempunyai klasifikasi kelas-kelas data. Nah, sehingga kita dapat mengetahui wilayah mana saja sih yang paling rawan bencana, yang umumnya direpresentasikan dengan ukuran warna. Dapat juga melakukan perencanaan mitigasi bencana dengan menyediakan virtual application. Lalu selanjutnya, di dalam bidang social government. Bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tata kota bukanlah suatu hal yang sederhana, karena membutuhkan berbagai macam ilmu yang saling berkolaborasi. Nah, dengan hadirnya GIS, kita dapat memanfaatkan data spasial dari berbagai sumber, kemudian dianalisa dalam bentuk 2 dimensi maupun bentuk 3 dimensi, hingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang bisa diterapkan dalam perencanaan kota. Dan aplikasi yang lain dapat di dalam bidang urban management, water, business, dan lain sebagainya. Baik, kita setelah beralih dari Smart City, kita menuju ke 3D GIS. Baik, seperti yang ada di screen rekan-rekan semuanya, ini terdapat video mengenai 3D legality. Nah, pada dasarnya 3D GIS tidak hanya ditujukan untuk mempercantik ataupun mendukung visualisasi saja. Nah, tapi lebih dari itu menyangkut mengenai analisis dan identifikasi. Biasanya di suatu daerah terdapat legalitas bangunan secara vertikal dan horizontal. Misalnya, jika kita akan membuat infrastruktur tertentu seperti bandara ataupun jalan layang, maka ada area bahaya secara vertikal dan horizontal. Dengan adanya pemodelan 3D, akan lebih mudah untuk stakeholder mengetahui perencanaan yang tepat dan implementasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Contoh lain, seperti misalnya di kawasan perkotaan, juga memiliki legalitas vertikal. Nah, jika telah dimodelkan menggunakan visualisasi 3D, maka akan terdeteksi bangunan mana saja yang melanggar aturan, dan lain-lain. Aspek lain yang mungkin dapat kita manfaatkan secara hukum, yaitu mampu mendeteksi jarak legal dari bangunan ke jalan. Baik, selanjutnya, dalam kaitannya secara 3D, ada 3 bagian yang dikembangkan sampai sekarang oleh Supermap, yaitu seperti yang ada di kolom bawah, itu mengenai pemodelan dan integrasi data 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu data yang multisumber, serta yang bagian atas yaitu IT experience. Nah, maksudnya adalah Supermap menyediakan fungsi integrasi data 2 dimensi dan 3 dimensi, termasuk di dalamnya yaitu simbolisasi 3D serta beragam analisis yang lain. Dan perlu diketahui bahwa Supermap mampu menangani berbagai jenis data 3D, seperti misalnya yaitu object photogrammetry, BIM, point cloud, 3D field, 3D terrain, manual modeling, symbolic 3D scene, underground pipeline, dan sumber data yang lain. Dan kemudian secara visualisasi juga tersedia untuk disajikan dalam berbagai bentuk seperti misalnya 3D Zero Client, VR, AR, dan 3D printing. Nah, kita simak, kita tonton video berikut ini. Baik, ini merupakan real case dari implementasi platform Supermap yang ditunjukkan dalam mengintegrasikan lebih dari satu jenis data. Dan lebih dari jenis data ini data 3D, termasuk di dalamnya 3D terrain dan BIM. Nah, dari sini kita dapat membayangkan dengan jelas bagaimana hasil realisasi dari data BIM di suatu daerah. Analisis 3D secara komprehensif seperti ini nantinya juga akan bermanfaat untuk membuat kebijakan yang lebih matang dan terencana di masa mendatang. Baik, saya next. Contoh sebelumnya merupakan 3D yang digunakan untuk objek yang bisa kita lihat dengan jelas atau bisa dilihat dengan kasat mata dari mata kita. Lalu Supermap mengembangkan lebih jauh lagi bagaimana cara mengekspresikan 3D continuous space ataupun yang biasanya hanya kita lihat dari data tekstual saja, seperti suhu permukaan, kemudian sinyal, kemudian angin, seismik, dan lain sebagainya. Salah satu implementasi untuk data yang dimaksud adalah voxel grid. Nah, ini voxel grid ini merupakan
suatu grid yang mempunyai nilai kontinu secara 3D yang terdiri dari elemen volume. Artinya adalah grid ini tersusun dari koordinat X, Y, Z, serta di tiap titik koordinatnya mempunyai nilainya masing-masing. Sebagai contoh, hasil yang didapatkan yaitu rasio sinar matahari, kemudian intensitas suhu permukaan, dan lain-lain. Baik, dalam hal ini, seperti yang ada di screen, bahwa SuperMap mampu mengekspresikan nilai sinyal berdasarkan voxel grid. Data ini tersebar di seluruh cover area, kemudian dilakukan ekstraksi dengan bangunan yang telah ada ataupun bangunan existing, dan dilakukan visualisasi permukaan model penutup, sehingga bisa mendapatkan nilai intensitas sinyal komunikasi untuk tiap-tiap bangunan. Nah, terlebih lagi, SuperMap sangat mensupport kemampuannya dalam analisis 3D, dan nanti dalam hands-on selanjutnya, saya akan menunjukkan beberapa fitur analisis spasial 3D yang ada di platform SuperMap. Seperti contohnya yaitu visibility, flooding, shadow rate, skyline, profil, kemudian kontur, aspek, dan beberapa analisis yang lain. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Goals pada webinar hari ini adalah untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di SuperMap iDesktop, khususnya pada berikut ini. Yang pertama, rekan-rekan dapat membuat suatu model 3D dari data 2 dimensi yang dimiliki. Kemudian setelah terbentuk model 3D, kita akan membuat voxel grid dari suatu data seperti contohnya suhu permukaan. Lalu yang ketiga, data yang telah dimodelkan dalam bentuk 3D akan kita optimalkan dengan 3D analysis yang ada di SuperMap iDesktop. Dan goals yang terakhir adalah kita akan memberikan sentuhan visualisasi dengan menambahkan 3D particle object di dalam pemodelan kita. Baik, berikutnya saya akan share screen dari interface SuperMap iDesktop. Baik, seperti yang muncul di screen rekan-rekan semua, ini merupakan interface dari SuperMap iDesktop. Dan kita lihat dalam interface ini, SuperMap iDesktop mengadopsi ribbon style yang mengorganisasi setiap tools function dengan tampilan menu dan tools bar. Ini maksudnya tiap-tiap menu ini mempunyai masing-masing submenu seperti ribbon start, data, 3D data. Kemudian setelah di atasnya ini terdapat ribbon, lalu di sebelah kiri terdapat workspace manager. Workspace manager sendiri di dalam SuperMap yaitu berfungsi sebagai data management dengan konsep tree structure. Artinya adalah setiap kita bekerja melakukan mapping, melakukan modeling di dalam software SuperMap, ini akan tersimpan di dalam workspace. Workspace ini merupakan area di mana kita bekerja dengan data yang dimiliki. Kemudian setelah ada workspace, di sini terdapat data source. Nih, rekan-rekan semuanya, data source ini merupakan tempat di mana kita menyimpan dataset-dataset yang mempunyai tipe yang berbeda. Nah, sebagai contoh, sebelum memasukkan import dataset, apabila teman-teman ini belum mempunyai file data source, maka perlu dilakukan pembuatan data source. Nah, di dalam SuperMap ini mempunyai format UDBX. Dan ada pun format dari workspace yang ada di SuperMap, yaitu SMWU, ataupun SuperMap Workspace Files. Baik, lalu kita akan mencontohkan apabila membuka data source yang telah ada, ini dengan klik kanan, Open File Data Source. Baik, selanjutnya misalkan saya buka data source yang telah saya buat, MRCDB. Lalu kemudian di dalam data source MRCDB ini telah mempunyai beberapa dataset seperti dataset 3D point, kemudian region ataupun polygon dan lain sebagainya. Nah, misalkan saya ingin membuka ataupun membuat new dataset, ini dengan klik kanan lalu kemudian new dataset.
Dan SuperMap mampu menyediakan beberapa tipe dataset seperti mulai dari point, line, region, ataupun umumnya kita sebut dengan polygon, text, cat, sampai dengan mosaic data. Baik, seperti itu. Dan penamaannya ada di sini, dataset. Dan kemudian di samping kanan ini dapat mendefinisikan koordinat sistemnya. Lalu kemudian apabila saya ingin mengimport dataset, ini rekan-rekan ingin mengimport dataset, ini tinggal klik kanan, kemudian import dataset, dan di sini terdapat tools add file, dan SuperMap mensupport beragam jenis tipe data, mulai dari AutoCAD, ArcGIS, MapInfo, Google GML, sampai dengan yang paling bawah yaitu Oblique Photograph. Jadi selanjutnya ini saya close saja. Lalu kemudian di bawahnya data source terdapat maps, yaitu tempat kita menyimpan dari map window kita. Lalu kemudian di bawahnya yaitu terdapat layout. Layout ini tempat menyimpan layout termasuk di dalamnya yaitu menambahkan elemen peta seperti skala, legenda, dan lain sebagainya. Kemudian di scene ini tempat di mana kita menyimpan scene 3D yang dibuat di scene window. Kemudian terdapat juga diagram, model, dan resources ini merupakan tempat menyimpan untuk marker simbol, line simbol, fill simbol, dan beberapa simbol yang lain. Lalu setelah mengetahui interface dari Workspace Manager, di bawahnya itu terdapat Layer Manager. Adapun Layer Manager ini tempat untuk mengatur layer yang ada di dalam suatu map ataupun suatu scene yang sedang kita buka. Baik, untuk tools yang pertama tadi yaitu pembuatan model 3D dari data 2 dimensi. Baik, saya kembalikan ke iDesktop lagi. Saya telah membuat data source yang memuat beberapa dataset, yaitu nanti rekan-rekan dapat memperhatikan langkah per langkahnya. Ini dengan klik kanan, kemudian open file data source. Nah, di dalam data ini terdapat folder voxel grid, kemudian klik data source dari MRCDB. Kemudian di dalam data source MRCDB ini terdapat data 2 dimensi, yaitu build BM. Kemudian klik kanan dan add to new map. Ini merupakan visualisasi dari build BM yang ada secara 2 dimensi. Ini kita lihat seperti visualisasi umumnya. Dan dikarenakan kita akan membuat suatu model data 3D, maka kita perlu mengecek apakah terdapat suatu nilai elevasi yang ada di dataset build BM ini dengan klik kanan, dan kemudian klik Browse Attribute Table. Kemudian ini di dalam data ini sudah terdapat atribut height, atribut ketinggian, yang akan kita gunakan sebagai definisi ketinggian nanti. Baik, ini kita close dan kita masukkan ke dalam Add to New Spherical Scene. Nah, kemudian Layer Manager akan memuat layer dari build BM, dan untuk melakukan zooming, yaitu dengan klik kanan, lalu kemudian zoom to layer. Baik. Di dalam scene window ini kita mampu melihat secara 3D, dan seperti yang ada di screen ini belum mempunyai suatu elevasi. Baik, kemudian setelah kita memasukkan scene di dalam window kita, lalu kemudian dapat melakukan klik style setting. Adapun di dalam extension setting, kita dapat memilih altitude mode dengan klik absolute. Nah, baik, altitude mode memilih absolute ini karena
kita ingin mendefinisikan ketinggian relatif dengan dengan permukaan laut, gitu. Lalu kemudian kita definisikan lift height, yaitu lift height-nya kita definisikan dengan atribut height, dan secara otomatis tiap-tiap bangunan yang ada ini mempunyai ketinggian yang berbeda-beda, seperti yang ada di atribut height. Ini kita sudah mampu mendefinisikan elevasi dari data 2 dimensi, sehingga terbentuk model 3D. Nah, kemudian untuk menambahkan sentuhan visualisasi, kita mampu memberikan tekstur di dalam tekstur setting. Dalam tekstur setting ini terdapat dua pendefinisian. Yang pertama yaitu side texture, yaitu tekstur yang berada di samping, kemudian top texture. Kita memilih yang pertama yaitu side texture, klik pada texture file, kemudian select file. Dan saya juga telah mempunyai beberapa gambar dan untuk gambar ini mampu mensupport dalam format PNG, JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Nah, kita pilih building 10 open. Nah, lalu untuk visualisasinya akan terlihat seperti ini. Dan untuk memperhalus dari gambarnya ini, kita dapat mengaturnya dalam tiling U dan tiling V. Nah, seperti ini, sehingga nampak lebih realistis. Dan untuk top texture, ini kita dapat mendefinisikan dengan langkah yang sama dengan side texture. Dan hasil akhirnya dari tekstur ini akan menjadi yang ada di gambar, seperti yang ada di gambar rekan-rekan semuanya. Baik, maka untuk goals yang pertama, yaitu pembuatan model 3D dari data 2 dimensi, ini berhasil kita lakukan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembuatan voxel grid dari titik 3D. Kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data source MRCDB. Kemudian saya akan membuka Supermap iDesktop lagi. Baik. Nah, di sini sudah terdapat points yang berbentuk 3D points. Dalam sini klik kanan, kemudian kita add to current scene. Baik, di sebelah pojok sana, ini sudah termuat 3D points. 3D points-nya berbentuk seperti ini. Lalu kemudian untuk membuat voxel grid, yaitu dengan cara klik ribbon pada 3D data, kemudian 3D grid ini kita klik, dan dilakukan generate 3D grid. Baik, lalu kemudian muncul generate 3D grid, termasuk di dalamnya yaitu berbagai macam interpolasi, mulai dari inverse season wake atau IDW, kemudian ordinary kriging, 3D Delaunay, kemudian build raster. Nah, di dalam sore hari ini kita akan menggunakan interpolasi dari IDW, dan untuk mereview dari definisi dari IDW yaitu merupakan metode interpolasi yang mengasumsikan bahwa semakin dekat suatu jarak suatu titik terhadap titik yang belum tersampel ataupun belum ada nilainya, maka pengaruhnya akan semakin besar. Baik. Kemudian untuk source datasetnya kita pilih MRCDB, ini merupakan data source yang sedang kita pakai. Kemudian source datasetnya yaitu berupa points. Nah, eigenvalue-nya ini adalah nilai dari voxel grid. Kita perlu mengecek dua hal, yaitu eigenvalue, kemudian section height. Section height ini merupakan ring dari
suatu ketinggian data yang kita miliki. Kita cek dulu. Ini klik kanan 3D points, kemudian browse attribute table. Nah, ini grid RSTP ini merupakan nilai dari voxel grid. Dan untuk bottom height-nya, ini mempunyai nilai minimum, yang paling minimum yaitu nilai 0, dan yang paling maksimum yaitu berada di angka 40. Baik, kita ulangi lagi, kita klik 3D data, kemudian 3D grid, dan kita akan mengenerate 3D grid. Source dataset kita pilih MRCDB, dan source datasetnya berupa points. Untuk eigen value-nya, itu kita pilih grid RSTP. Dan mengenai result data, tidak perlu ada yang diubah. Nah, kemudian section height-nya pada number 1, itu kita definisikan nilainya yaitu 0. Kemudian slice count-nya saya isikan 5. Dan agar di nomor 5 ini terdefinisikan angkanya yaitu 40, maka untuk split distance-nya kita isikan 10. Baik. Berarti cut plane height setting ini sudah sesuai dengan data yang kita punya. Baik, lalu kemudian tinggal diklik OK. Dan di dalam Supermap setelah melaksanakan dan berhasil, kemudian terdapat result window di bagian kanan bawah, bahwa kita sudah successful untuk mengenerate 3D grid, and the target dataset is dataset volume _5. Baik, seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam scene window kita, klik kanan dan add to current scene. Baik, maka hasil yang dicapai dari pembuatan 3D grid voxel kita ini adalah demikian, seperti yang ada di gambar screen rekan-rekan semua. Baik, lalu untuk mempercantik dari visualisasi voxel grid ini, kita dapat melakukannya dengan klik kanan dataset volume, lalu kemudian layer properties. Nah, layer properties ini akan muncul dengan layer yang kita klik. Misalkan saya ingin melihat layer properties dari points, maka tinggal klik dari layer points saja. Kemudian apabila saya ingin melihat layer properties dari build PM, tinggal klik layer build PM, dan kita kembalikan ke layer dataset volume. Nah, di dalam 3D grid ini, kita mampu mendefinisikan beberapa info yang mendasar, yaitu seperti voxel size, kemudian transparansinya mau ingin seberapa, dan kita juga mampu untuk set color table. Nah, saya pilih range warna yang lebih enak dilihat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini merupakan hasil yang dicapai, artinya adalah intensitas suhu permukaan yang tergambarkan atau terwakili dari simbol warna orange ini lebih kuat, lebih intens daripada warna yang lain, seperti contohnya yaitu biru ataupun cyan gitu ya. Nah, ini saya agar lebih enak saya matikan layer dari points dan build PM. Nah, dan selanjutnya di dalam Supermap ini mampu melakukan mengenai, ini saya perlihatkan, yaitu layer properties, kemudian efek. Ya, ini saya close dulu agar lebih enak dilihat. Klik kanan layer properties. Ya. Selanjutnya, di
di dalam Supermap ini mampu mendisplay atau memperlihatkan slicing ataupun potongan dari profil yang ada. Itu seperti di dalam layar properties ini terdapat display slice profil, kemudian kita checklist. Nah, setelah ini akan terlihat kenampakan dari X, Y, and Z. Nah, artinya adalah kita mampu melihat dari potongan dari X-way maupun Y-way ataupun Z-way. Kita ingin melihat dari koordinat tersebut. Kita contohkan, misalkan kita ingin memperlihatkan slicing dari koordinat X. Akan bergerak searah dengan jalur koordinat X. Kita tidak akan sampai pojok ke pojok, cukup segini saja. Kemudian untuk Y, koordinat Y ini akan slicing, akan memotong sesuai dengan koordinat Y. Kemudian di Z juga seperti demikian. Ini dimaksudkan untuk memberikan experience yang lebih apabila kita memasukkan juga pada layer bangunan. Nah, seperti apa sih penampakan dari intensitas di dalam suatu bangunan? Ini kita mampu melihatnya seperti itu. Kita close, baik. Maka rekan-rekan semua untuk pembuatan voxel grid dari titik 3D ataupun 3D point yang kita punyai tadi sudah berhasil kita laksanakan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai analisis spasial data 3D. Nah, ini cukup menarik karena kita akan menggunakan dua data yang berbeda. Yang pertama yaitu DEM, Digital Elevation Model, dan yang kedua nanti potongan kota kecil. Nanti untuk visualisasinya tidak terlalu luas seperti kota Jakarta misalkan, tapi hanya beberapa potongan saja. Nanti kita lakukan analisis spasial data secara 3D. Nah, kenapa ini kita menggunakan dua data yang berbeda? Karena di dalam DEM itu sendiri mempunyai informasi elevasi yang aktual, dan untuk fungsi-fungsi analisis seperti slope, kemudian aspek, nah itu membutuhkan elevasi yang aktual. Nah, sementara yang lain mungkin agar tidak bertanya-tanya ataupun penasaran, kita langsung beralih lagi pada iDesktop. Baik, yang untuk scene window dari build BM ini tidak perlu disimpan. Nah, yang penting rekan-rekan semua sudah menyimak dan memperhatikan langkah per langkah sehingga mampu untuk melakukan step by step, kemudian result yang dicapai itu seperti apa sih gambarannya, nah, seperti itu. Baik, untuk data source dari MRCDB ini saya close juga. Kita membuka data source yang lain, yaitu yang pertama DEM, kemudian selanjutnya adalah CBD. Baik, di dalam data source DEM ini sudah mempunyai dataset berupa DEM 25. Kita masukkan DEM 25 ini ke dalam scene window kita untuk melihat seperti apa kenampakan 3D-nya. Klik kanan, kemudian add to new spherical scene. Baik, untuk yang data ini kita checklist juga pada add as a terrain dan add as a image. Kemudian kita zoom to layer. Nah, seperti ini kita mampu melihat kenampakannya secara 3D, dan DEM ini sudah mempunyai elevasi yang aktual. Nah, seperti yang ada di screen rekan-rekan semuanya, ini terdapat bukit, kemudian lembah. Nah, lalu selanjutnya, saya
ingin menunjukkan kepada rekan-rekan semua bahwa di dalam Supermap iDesktop ini mampu mensupport dari fungsi 3D analysis. Dalam sini, di dalam ribbon sebelah di atas, ini terdapat 3D analysis. Nah, kemudian tersedia beberapa spatial analysis mulai dari yang sebelah kiri yaitu slope and aspect analysis, isoline analysis, hingga yang paling kanan yaitu skyline analysis. Kita untuk data DEM, kita akan mencoba 3 3D analysis, yaitu yang pertama slope and aspect, kemudian isoline, kemudian flooding. Nah, mungkin teman-teman, rekan-rekan semua sudah familiar dengan analisis dari slope dan aspek. Tapi saya ingin menunjukkan slope and aspect di dalam platform Supermap, khususnya pada Supermap iDesktop ini. Baik, nah seperti apa? Ini kita langsung klik pada slope and aspect analysis. Lalu kita membuat suatu potongan poligon. Klik. Baik, saya ulangi lagi. Analysis, kemudian slope and aspect. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Di dalam sini terdapat ukuran warna yang berbeda-beda, seperti misalkan di sini terdapat warna yang biru yang menandakan plain ataupun datar, kemudian yang orange ini menunjukkan kemiringan yang tinggi. Nah, kemudian teman-teman juga dapat menampilkan sesuai, misalkan saya ingin menampilkan slope saja. Nah, ini terdapat pilihannya. Apabila ingin menunjukkan aspek, nah di dalam Supermap ini menunjukkan dengan arah panah sesuai dengan arah kemiringan lereng, dan juga mampu untuk mendisplay slope dan aspek secara bersamaan, seperti ini. Baik, lalu ini merupakan dari slope and analysis. Kemudian kita beralih pada isoline analysis. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa isoline analysis ini bertujuan untuk mendapatkan kontur dari suatu daerah. Kita membuat suatu poligon lagi, dan secara otomatis Supermap iDesktop mampu mengenerate kontur dari penampakan yang kita buat. Nah, seperti ini misalnya. Garis-garis yang bersambung ini merupakan garis yang mempunyai kontur ataupun nilai ketinggian yang sama. Dan untuk parameter settingnya, kita mampu mendisplay dalam definisi kontur, kemudian texture filling, ataupun plane mode. Dan mengenai interval yang didapatkan dari isoline analysis ini juga mampu didefinisikan. Misalkan saya ingin mengubah dalam interval 50 meter. Sehingga secara otomatis akan mengenerate kontur dari interval 50 meter. Nah, itu merupakan isoline analysis dari Supermap iDesktop. Lalu kemudian kita beralih pada analisis flooding, ataupun analisis misalkan terdapat suatu daerah yang banjir. Nah, ini kita sama, misalkan saya membuat poligon saja. Ini kita akhiri dengan klik kanan. Lalu kemudian, seperti yang ada di play setting di kanan ini akan menganimasikan apabila terjadi suatu flooding, suatu banjir. Ya, kita mampu melihat ini airnya itu mulai naik,
seperti apa, hingga nantinya sampai ke dalam ketinggian yang maksimum. Seperti itu misalnya. Baik. Sehingga itu merupakan analisis dari slope and aspect, kemudian isoline dan flooding yang ada di dalam SuperMap iDesktop. Kita close, tidak perlu disimpan, kita beralih pada data yang selanjutnya, yaitu CBD. Kita masukkan semua data, mulai dari ground to building, tree, dan waters. Klik kanan, lalu add to new spherical scene. Kita zoom to layer. Baik, seperti yang ada di dalam screen rekan-rekan semuanya, ini merupakan penambahan dari data-data yang ada di data source CBD, mulai dari ground, building, kemudian pepohonan yang ada, kemudian juga danau. Nah, ini danau ini kita definisikan ataupun kita berikan simbolisasi secara 3D dengan klik kanan, lalu kemudian layer style. Nah, setelah ini akan muncul fill symbol selector dan kita isikan dengan 3D fill. Dan kita klik fill library 3D. Nah, kita dapat memilih simbolisasi 3D dari danau seperti apa. Misalkan airnya itu tenang, kemudian arusnya itu hanya pelan-pelan saja, ataupun yang kalem, ataupun yang tenang. Kita pilih yang tenang saja. Ini mungkin dari screen rekan-rekan semuanya terlihat sedikit tidak tepat seperti yang saya kerjakan ya sebenarnya. Ini penampakan dari potongan data kita. Nah, maka setelah saya definisikan simbolisasi secara 3D, danaunya akan terlihat seperti ini. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi. Ini memang arusnya dapat diatur dengan rendah. Nah, apabila teman-teman ingin mendefinisikan simbolisasi 3D-nya secara rushing ataupun arus cepat, nah itu juga bisa. Kita beralih kepada analisis, kita kembali lagi ke analisis 3D. Baik. Rekan-rekan semuanya, setelah kita melakukan analisis, yaitu yang pertama tadi slope, kemudian aspek, isoline, dan flooding, lalu kita selanjutnya beralih pada 3D analysis, yaitu yang pertama, fused analysis. Kita klik pada fused analysis. Nah, nanti kegunaannya seperti apa? Nah, saya jelaskan setelah saya mencoba analisis ini. Fused analysis ini cukup dengan klik titik awal, lalu kemudian kita definisikan titik akhirnya seperti apa. Kita juga mampu, oh seperti ini, misalkan saya gerakkan di area yang sebelah kiri, akan berbeda hasilnya apabila saya berada di dalam sebelah kanan. Nah, kita cukup draw endpoint-nya di pojok sana saja. Nah, hasilnya akan nampak seperti ini. Maksudnya adalah fused analysis ini digunakan untuk mengidentifikasi rentang yang terlihat dan tidak terlihat di area analisis dari titik pengamat pada sudut pandang yang horizontal maupun yang vertikal, tentunya dalam radius tertentu. Nah, rentang yang terlihat ini diwarnai dengan simbol warna hijau, dan sementara yang tidak terlihat ini dari titik pengamat awal yang kita klik tadi, nah itu ditandai dengan simbol warna merah. Itu merupakan fungsi dari fused analysis. Baik, selanjutnya kita hapus saja ya. Selanjutnya saya untuk multiple fused analysis ini fungsinya mirip dan sama dengan fused analysis, tapi multiple fused analysis ini mampu menerapkan
views analysis secara bersamaan di dalam lokasi yang berbeda, begitu. Nah, selanjutnya yaitu visibility analysis. Seperti visibility ini tentang penglihatan. Saya contohkan misalkan saya mempunyai suatu apartemen, apartemen nih, di dalam lantai 10 misalkan. Nah, saya berada di sini dan saya ingin melihat di taman kota ini apakah saya mampu melihatnya dari lantai 10 hingga ke dalam taman kota ini. Nah, ini apabila saya klik di sini, di jalan kecil ini berwarna hijau. Tetapi apabila saya ingin melihat jalan yang di depannya itu terdapat pohon, nah terdapat dua warna, yaitu yang pertama warna hijau dan yang kedua yaitu warna merah. Artinya adalah yang warna merah ini tidak terlihat apabila saya memulai start point-nya berada di lantai 10 misalkan. Gitu. Nah, sehingga visibility analysis ini merupakan proses identifikasi area yang dapat dilihat dari satu atau lebih titik pengamat dengan ketinggian yang relatif, dengan mengetahui jarak dan arah suatu pengamatan. Nah, itu merupakan kegunaan dari visibility analysis. Kita delete all. Baik, selanjutnya yaitu dynamic views. Seperti judulnya yaitu dynamic. Kalau views analysis itu tadi bersifat statis ataupun saya hanya berada di dalam suatu titik saja. Nah, untuk dynamic views ini mampu bergerak di sepanjang rute yang kita buat. Kita coba dynamic views. Apabila saya berada di ini, misalkan ini trotoar. Saya berjalan mulai dari titik sini sampai dengan radius tertentu. Kita akhiri dengan klik kanan. Maka kemudian akan tersimulasi apabila saya berjalan sepanjang rute trotoar tersebut. Nah, di sepanjang jalan tersebut mampu menganalisa bagian mana yang terlihat dan bagian area mana yang tidak terlihat. Jadi seperti itu kegunaan dari dynamic views. Hanya perbedaannya hanyalah yang satu ini dynamic dan sebelumnya tadi merupakan sifatnya statis. Baik, saya hapus saja. Lalu kemudian selanjutnya adalah shadow analysis. Ini shadow analysis. Kita coba melihat secara kenampakan dari atas. Nah, di dalam shadow analysis ini kita perlu mendefinisikan poligon dari area yang ingin kita analisis. Misalkan saya membuat poligon dari pojok sini, kemudian ke bawah, dan membentuk ya poligon seperti ini. Kita akhiri dengan klik kanan. Lalu kemudian secara otomatis Supermap akan menganalisa dari shadow ataupun dengan kata lain adalah shadow ini merupakan analisis yang digunakan untuk menghitung durasi sinar matahari dalam suatu periode waktu tertentu dan dalam suatu luasan yang telah kita tentukan. Seperti misalnya saya zooming lebih dekat lagi. Nah, di area sini yang dekat dengan jalan raya, itu rata-rata mempunyai simbol warna orange, kemudian kekuningan, dan apabila kita masuk ke dalam sela-sela bangunan, nah ini rata-rata mempunyai simbol warna biru dan cian ataupun hijau kebiruan. Nah, artinya adalah intensitas sinaran matahari yang berada di tengah-tengah bangunan ini mempunyai intensitas yang lebih kecil daripada yang nampak yang ada di pinggir jalan ini. Karena yang berada di jauh dari bangunan mempunyai sinaran matahari yang lebih lama
dibandingkan yang tadi di simbol warna biru. Baik, itu merupakan fungsi dari shadow analysis. Lalu selanjutnya adalah saya ingin melihat suatu profil dari potongan area tertentu, misalkan. Saya contohkan, saya ingin melihat potongan profil dari pojok danau hingga pojok yang satu ini. Klik dan klik kanan. Lalu kemudian secara otomatis, ini saya ulangi lagi. Mungkin kita lihat dari atas. Ya, klik profil analis, kemudian klik sini, dan saya ingin melihat dari pojok ke pojok taman. Dan secara otomatis Supermap akan mengekstrak dari ketinggian-ketinggian yang berada di sepanjang jalur yang kita buat tadi. Nah, artinya adalah profil analisis ini merupakan menunjukkan perubahan ketinggian di sepanjang garis yang telah kita buat, termasuk dapat melakukan identifikasi bentuk lahan, kemudian elevasi, struktur geologi, fitur lereng, kemudian kekuatan pemotongan permukaan, erosi, dan lain sebagainya, yang mungkin akan sangat berguna untuk estimasi kelayakan, misalkan pembangunan rel kereta api ataupun pembangunan jalan. Juga dapat menjadi dasar untuk perhitungan volume tanah. Baik, kita beralih pada yang terakhir, yaitu analisis skyline. Nah, skyline ini seperti apa? Misalkan saya berada di titik sebelah sini. Kemudian saya menganalisis skyline ataupun ini saya klik. Nah, kemudian Supermap iDesktop akan mengekstraksi garis sesuai dengan bangunan yang ada ini di dalam lokasi. Misalkan saya berada di lokasi titik ini, nah akan mengekstraksi garis sesuai dengan potongan bangunan. Nah, maksudnya adalah skyline analysis ini memungkinkan rekan-rekan semua untuk menggambarkan istilahnya. Istilahnya adalah cakrawala kota. Nah, seperti yang terlihat dari titik pengamat. Hasil cakrawala kota ini akan menunjukkan batas antara puncak bangunan dan langit-langit. Begitu kurang lebih. Itu merupakan 3D analysis yang terakhir yang kita laksanakan. Baik, saya kembalikan lagi ke PowerPoint, sehingga analisis spasial data 3D yang kita lakukan mulai dari data source DEM dan kemudian data source yang kedua yaitu CBD telah berhasil kita laksanakan. Dan selanjutnya adalah goals yang keempat, yang terakhir, yaitu memberikan sentuhan visualisasi efek menggunakan 3D particle object pada hasil data 3D yang kita punyai tadi. Ya, selanjutnya kita balik ke dalam Supermap iDesktop. Nah, ini kita kembali lagi. Misalkan sebelumnya kita perlu membuat dataset yang baru yang mempunyai tipe data cat. Ini klik kanan, kemudian new dataset. Nah, kemudian di dalam kolom tipe ini kita memilih tipe cat. Dan kita tuliskan, misalkan kita memberikan nama datasetnya yaitu visual effect. Dan kita checklist untuk use template. Dan kita samakan dengan data source yaitu CBD, lalu kemudian datasetnya yaitu misalkan ground. Gitu. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya, dan kita masukkan dataset visual effect-nya ke dalam scene window kita. Dengan klik kanan, kemudian add to current scene. Nah, di dalam visual effect, di dalam dataset visual effect ini kita akan memberikan ataupun meng-create 3D particle object. Nah, di dalam ribbon yang di atas
yaitu kita klik pada ribbon drawing, kemudian partikel objek di sini masih nonaktif. Nah, kita aktifkan dengan klik dalam pena ini. Nah, kita kembalikan ke layar kerja kita. Nah, kemudian misalkan dalam sentuhan visualisasi efek ini ada beberapa partikel objek yang mampu kita hasilkan. Yang pertama yaitu fire, kemudian ada ledakan, kemudian kita mampu memberikan visualisasi misalkan terjadi hujan, kemudian terjadi salju dan fountain ataupun pancuran air. Kemudian apabila terdapat suatu smoke ataupun sekaligus fire and smoke, dan sampai dengan visualisasi efek 3D yaitu berupa kembang api ataupun fireworks. Nah, maksud dari partikel objek ini dapat memperkaya ataupun memberikan tambahan visualisasi efek apabila kita ingin melihat seperti bagaimana misalkan terjadi hujan. Nah, gitu. Nah, kita mencoba mulai dari fire. Kita hanya tinggal pilih partikel objek yang dimaksud. Kemudian apabila ingin menambahkannya yaitu klik, tinggal klik salah satu saja, kemudian terdapat efek apabila terjadi suatu kebakaran di lantai gedung tertentu, lantai perkantoran tertentu. Dan kemudian untuk parameter settingnya dapat kita pilih juga dengan pitching angle-nya berapa, radiusnya di angka berapa, kemudian azimut ataupun arah dari kebakaran ini seperti apa. Kemudian terdapat juga fountain. Kita misalkan fountain di dalam area danaunya lah. Ini kita klik. Nah, kita klik yang lain. Maka akan terbentuk efek seperti ini. Nah, jadi ini sangat memperkaya dari visualisasi efek hasil 3D kita. Baik, selanjutnya yaitu secara teknis ini sama saja, semuanya sama, tinggal kita memilih partikel objek mana yang kita pilih. Dan ini saya contohkan satu lagi, misalkan terjadi hujan. Kita misalkan hujan dalam area sini, membuat potongan poligon. Nah, maka Supermap iDesktop akan mengenerate visualisasi efek 3D seperti ini. Nah berikut seperti itulah dari penampakan visualisasi efek 3D yang ada di iDesktop. Sehingga dalam hal ini yaitu poin keempat, yaitu memberikan visualisasi efek pada hasil data 3D telah berhasil kita lakukan. Baik, lalu selanjutnya rekan-rekan semuanya dapat mendownload materi dari data yang kita lakukan, yang saya lakukan secara hands-on ini di dalam alamat bit.ly/smcindo_material. Kemudian, nah ini di dalam peserta yang hadir dalam sore hari ini, semuanya akan mendapatkan sertifikat webinar secara gratis, dan terdapat sertifikat yang lain yaitu sertifikat accomplishment. Nah, sertifikat accomplishment ini didapatkan oleh peserta yang mengumpulkan hasil secara detail tersedia di submission link, dan pengumpulannya hanya berupa screenshot JPG ataupun berupa PDF. Nah, itu tadi kan kita terdapat 2D goals-nya ada 4, mulai dari pembentukan model 3D dari data 2 dimensi, kemudian yang terakhir itu yaitu visualisasi efek 3D. Nah, teman-teman dapat men-screenshot hasil per goals-nya itu lalu dikumpulkan ke submission link di dalam bit.ly/smcindo_submission. Dan tanggal terakhir yaitu seminggu ke depan, yaitu tanggal 12 Maret tahun 2021. Nah, adapun nanti misalkan rekan-rekan semuanya ingin bertanya lebih lanjut ataupun memberikan masukan, pertanyaan, dan sebagainya,
dapat menghubungi saya di alamat danang@supermap.com ataupun rekan saya yaitu Gandes, alamat emailnya yaitu gandes@supermap.com. Dan rekan-rekan semuanya, produk-produk yang ada di Supermap dapat di-download di dalam web kami yaitu supermap.com. Nah, untuk pembelajarannya nanti rekan-rekan dapat mendapatkannya di result yang pertama yaitu video, YouTube, kemudian artikel, kemudian post dari LinkedIn, dan di dalam Supermap nanti khususnya pada ini yaitu iDesktop mempunyai help, dan di dalam help tersebut sudah mempunyai semua referensi yang dibutuhkan terkait dengan pengoperasian Supermap iDesktop itu sendiri.